khataman Al-Quran. Ya, ada program khataman Al-Quran, ya teman-teman itu. Kemudian bisa kita datang ke rumah jenengan, ke Ustaz, atau Ustaz datang ke sini. Ya, dan atas nama siapa ditulis nama-namanya untuk didoakan sahibul hajat. Nah, berjalannya waktu ternyata kita yang suruh ke sana. Jadi sudah yang nyepakkan makan, minum, transportnya mereka. Sampai sekarang begitu kita amati. Jadi donatur yang mungkin ada yang 1 bulan 5 juta, ada yang 10 juta begitu, kita setiap bulan datang ke rumahnya untuk agenda khataman. Mungkin dulu cuma di emperan pertama-tama, tapi sekarang sudah di dalam rumahnya, sampai rumahnya suruh nempati. Rumahnya suruh, ini rumah saya punya rumah 5 sampai dipakai saja. Ya, tahun 2018 itu kita ada 8 yang mau wakaf, tapi saya nggak siap, belum siap. Rumah itu silakan dipakai untuk rumah tahfidz. Saya bilang di sini tuh banyak sekali pondok, dan yang kebetulan rumah-rumah yang mau diwakafkan itu dekat-dekat dengan teman saya sudah punya pondok. Akhirnya saya nggak berani, ya, nggak enak lah ya, teman-teman, ya, karena saya aktif lama di AMR itu kan pondok-pondoknya banyak sekali tuh, daerah Jogja itu ya, teman-teman saya. Macam guru lah bukan teman. Nah itu kan sebenarnya rumah-rumah yang mau diwakafkan itu dekat sekali. Ada satu yang kemarin yang saya wakafkan ke Nurul Falah Surabaya, dekat dengan Ustaz Uli Nurhan namanya. Sampingnya, ini rumah saya, ini mau saya wakafkan. Kemudian saya dekati terus orangnya. Ibu, Ustaz Uli itu rencang kulong teman saya. Kalau di sini saya pakai rumah tahfidz, saya nggak enak sama Ustaz Uli. Insya Allah rumah ini kalau diperkenankan, saya jual, saya bangunkan pondok yang besar di Surabaya. Nah, akhirnya Ustaz Umar, Ustaz Ali saya ajak ke sini. Alhamdulillah, akhirnya rumah itu mau dijual. Uangnya untuk pondok. Karena memang dekat, saya nggak mungkin mau mendirikan rumah tahfidz. Tapi yang program tadi tetap berjalan. Yang donatur ke kita, silakan ibu mau kapan ada agenda untuk kita baca khataman. Cukup 5 orang. Saya ambilkan dari alumni MK Jombang. Kan ada 4 tempat rumah ya, yang memang dia alumni yang kuliah di UIN, yang tahfidz itu, kemudian kuliah di UIN, mereka tinggalnya di situ. Nah, ketika khataman saya ambil 5, kamu di rumahnya si A. Saya kasih tambahannya 300.000 per orang. Nah, sudah diambilkan dari beliau yang mengasih 5 juta per bulan. 300 dibagi begitu tempat-tempatnya. Ustaz, berarti untuk mengawalinya itu kita istilah ibaratkan menawarkan mereka para donatur itu program ya, nanti itu ada program begitu ya, ya. Karena saya merasakan usaha saya itu kan setiap 3 bulan khataman saya. Dengan khataman itu ternyata, dengan khataman dan berbagi itu ternyata usaha itu lebih mudah, gampang gitu ya. Konsepnya berkahnya itu gampang. Jadi saya sampaikan program tilawati. Konsep khatamannya gimana? Seperti apa? Konsep khatamannya tergantung dari pihak keluarga ingin jam 7 sampai dulu selesai atau jam 1 sampai jam 4 dibaca 30 juz. Kalau dia ingin seluruh selesai mukodaman, satu ustaz baca 5 juz. Yang dibaca kakek mik hanya 5 juz saja. Ya, yang lain sudah baca sendiri-sendiri. Saya baca juz 1, juz 1, 2, 3, 30. Sudah. Jadi yang dibaca dengan mik hanya itu, yang lain sudah baca sendiri-sendiri. Jam sebelum sholat zuhur doa khatim Quran. Di situ nanti, oh yang biasa ada titipan lagi 25 juta. Titipan lagi. Ilmu masya Allah ini. Titipannya begitu. Titipannya begitu. Ini dari ibu saya yang sudah meninggal, Pak. Istrinya juga nambah lagi. Oh ini juga dari mertua saya. Masuknya tetap ke Aziz supaya ya ini saya bilang bukan masuk ke tilawati nih, ini masuk ke Aziz tapi peserta tilawati. Ya. Jadi memang dia kan ingin legal, orang-orang seperti itu dia ingin legal. Ini benar nggak legal, kasihkan di makan ustadznya nanti kan gitu ya. Saya bilang ada penerimanya Aziz Nurul Falah Yogyakarta. Kasihkan tetap nanti ke programnya, program tilawati. Jadi sudah kan, iya kan sudah program tilawati. Jadi berkasat ya. Ya, jadi kita tidak salah. Karena banyak ketua yayasan itu
mengkayakan diri gitu kan ya. Nah, takutnya kan begitu, maka kita langsung masukkan program. Ini sudah ada programnya. Nah, jadi programnya nasi sudah disinkronkan dengan tilawati. Dakwahnya, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, itu kan sudah dimasukkan di situ. Ada ambulan juga. Ya, ambulan. Itu mobil ambulan itu. Satunya tadi ya, sudah ada ambulan gratis ya. Jadi kita sudah punya ambulan. Jadi kita siapkan begitu. Jadi programnya, nah nanti kan dia juga bertanya, ini programnya gratis apa saja. Nah ini sudah, ketika kayak gini, saya nyumbang sambelnya ini ya 3 juta ini, 520 paket saus sambelnya. Ya. Jadi mereka nyumbang. Terus itu programnya apa saja bentuknya? Ini ada beras, ya, ada minyak, ada gula, ada kecap, ada macam-macam. Saya bisa nggak kalau kecap saja? Ya monggo. Berapa kecapnya? Kita membuat tahun ini 700. Oh ya Ustaz, berapa totalnya? Saya RAB-nya dikirimkan RAB. Ngirimnya tidak hanya sambal. Nah, dua-duanya. Saya ini aja 2 ini. Seharusnya cuma 3 juta, dia ngasihnya 10 juta. Tapi sudah. Nah, gitu. Tapi menjaganya itu yang sulit lah. Menjaga itu yang sangat sulit. Maka menjaga amanahnya itu kita harapannya program yang tiap bulan tadi berjalan. Ya, hak amanahnya itu yang perlu dijalankan. Dan mungkin kalau di Jakarta bisa jadi begitu. Kemarin yang dari Banyuwangi saya bilang begitu. Orang itu kalau sudah terketuk hatinya dengan Al-Quran, khataman itu dia akan keluar. Tapi kalau enggak ya hanya karena mau apa, orang lain kadang tidak paham mana itu zakat, mana itu infak. Enggak paham dia. Loh, saya selama ini mengeluarkannya kalau pas Idul Adha saja, Idul Fitri saja saya ngasih loh. Itu enggak ada, ya itu namanya bukan zakat itu. Kalau zakat itu per bulan saya bilang gitu. Nah, gitu kan. Kalau dihitung penghasilannya jenengan berapa, dia terus bertanya begitu. Oh saya itu per bulan begini, lebih baik dikeluarkan per bulan lebih ringan. Kalau dihitung akhir tahun, wah itu nanti kalau zakatnya 1 miliar berapa jenengan? Sayang itu mengeluarkan begitu banyak. Hanya per bulan. Nah, karena selama ini juga saya lihat mereka belum begitu paham tentang mengeluarkan zakat. Tahunya hanya pas lebaran saja saya mengeluarkan 10 juta, mengeluarkan 5 juta. Coba dihitung berapa selama setahun. Seharusnya jenengan mengeluarkan 100 juta. Dan akhirnya per bulan 10 juta. Nah, kita khataman ke rumahnya. Nah itu contohnya. Jadi nggak mau masuk ke situnya mungkin agak sulit ya. Tapi disampaikan saja programnya. Kalau dia sudah hatinya bisa menutup, Ustaz kalau berkenan kami mau ngadain khataman untuk keluarga. Silakan ditulis keluarganya mau di kantor kami atau kami yang ke garasi Bapak. Oh enggak apa-apa. Saya ingin mungkin pertama di sini pertama dulu ya di kantor. Udah lama-lama saya ingin di rumah. Nah, ini istri saya sakit, Bapak Jenderal sebagai HS. Nah ya, Pak Bagja itu 2 rumahnya suruh menempati saya belum siap. Jadi kita ke sana. Kemarin mau operasi suruh ke rumah khataman. Ya kita doa, minta Pak khataman ini khataman di rumahnya 5 orang baca. Jenderal sebagai, kenal Jenderal sebagai HS ini. Rumahnya di sini ya, di dekat Malioboro yang rumah sering